Masya Allah, ibadahnya Masya Allah, akhlaknya Masya Allah, ilmunya. Cuman ada satu sifat yang Habib Abdullah takut anaknya ini belum memilikinya. Apa itu? Tawadhu. Takut anaknya belum punya tawadhu. Jadi mau ngetes anaknya. Panggil anaknya, Abu Bakar namanya. Bakar, Lebek, Bah, Abah nih mau ada urusan, saya meminta tolong sama kamu nak. Abah lagi ada pengen tahu sesuatu, pengen ngerti ilmu sesuatu. Jadi Abah minta sama kamu bantuin Abah. Lebih Bah, coba carikan di luaran sana yang kamu lebih bagus daripada dia, kamu lebih baik daripada dia, bawain ke sini. Makhluknya Allah yang kamu lebih baik daripada dia. Anaknya keluar dengan serta-merta kerjain perintah ayahnya. Yang saya lebih baik daripada dia. Oh, banyak kayaknya. Dia kemudian jalan gitu, saya lebih baik daripada dia. Ini udah bagus ya. Dia nggak ngelihatnya secara materi. Beliau tidak melihatnya secara rupa. Walaupun beliau cakep, nggak dicarinya orang yang jelek-jelek mukanya gitu. Yang saya lebih baik daripada dia, yang lebih bagus daripada dia, berarti nih yang mukanya jelek-jelek nih saya bawain ke bapak nih gitu. Enggak gitu. Beliau juga nggak nyari orang-orang yang miskin-miskin nih ya. Berarti saya lebih baik daripada dia, saya kaya dia miskin. Enggak. Beliau nyarinya orang yang ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Gitu kan? Orang yang enggak baik itu adalah maghdub alaihim, orang yang dimurka sama Allah ataupun orang-orang yang sesat jalan. Siapa mereka? Ahli maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atau orang tidak beriman. Kan begitu? Jadi dia pun mulai jalan, berangkat nyari tempat orang yang memungkinkan untuk minum minuman keras. Ketemu. Din. Ada orang lagi mabok. Om, ikut yuk om. Ikut yuk. Mau ngapain? Abah saya lagi mau undang makan. Oh iya deh. Walaupun lagi mabok, kalau urusan makan boleh juga gitu ya. Sambilan agak susah gitu jalannya karena masih lagi mabok, dia pun jalan. Di tengah jalan ingat, beliau nih Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Akbar ingat bahwasanya dulu Sayyidina Umar juga tukang mabok, teman-teman saya sekalian. Dulu Fudail bin Iyad juga tukang mabok, Ibrahim bin Adham juga tukang mabok. Tapi ketika hidayah Allah Subhanahu wa taala kemudian datang, Masya Allah, Allah naikkan sampai sedemikian rupa. Jangan-jangan nih yang saya bawa ini calon-calon Fudail bin Iyad nih. Jangan-jangan nih yang saya bawa ini adalah calon-calon Umar bin Khattab nih. Jangan-jangan yang sama saya ini adalah orang-orang yang sekarangnya dalam keadaan mabuk, tapi entar-entarannya dia kemudian sadar, dia kemudian dapat hidayah, dia kemudian jadi orang yang Masya Allah. Sehingga sekalian saya muliakan, tengah jalan itu ketika datang pemikiran seperti itu, beliau pun kemudian bilang, maaf ya om, gak jadi om, saya gak jadi kasih makan nih. Iya maaf om. Nah iya nih gak apa-apa. Dia kemudian mau balik ke rumah ayahnya. Dia mau bilang gak ada ya, gak ada orang Islam yang saya lebih baik daripada dia. Tapi terus mikir, tunggu dulu, Abah kan gak bilang orang Islam, siapa aja kok, begitu kan ya. Artinya kalau saya bawa orang non muslim juga Abah gak apa-apa nih kayaknya. Jadi dia kemudian nyari, teman-teman sekalian, pergi ke tempat penyembahan berhala. Maksudnya ke orang-orang yang memang tidak beriman. Nyampe di sana, beliau kemudian bilang sama orang tersebut, Pak, Bapak mau nggak saya undang ke rumah Mbah saya
Mbah saya lagi siapin makan. Bapak. Oh gitu. Ini kan gak mabok ya. Boleh juga. Ini emang jamnya makan siang nih, dan saya juga gak jelas makan di mana. Boleh. Bentar ya, saya selesaiin dulu. Dia selesaiin urusannya, habis itu kemudian yuk. Di jalan dia kemudian ingat bahwa ada banyak dari hamba-hamba Allah yang kemudian dicinta sama Allah, yang asalnya juga orang yang kafir kepada Allah. Ketika hidayah datang, teman-teman sekalian, Masya Allah, Masya Allah, Allah kemudian kasih kepada mereka nilai yang sangat besar sekali. Ada banyak kan yang asalnya kafir, kemudian ketika hidayah Allah datang, Sayyidina Umar salah satunya, kemudian banyak orang-orang yang asalnya nyembah berhala masuk Islam, atau kafir masuk Islam, kemudian jadi orang-orang yang benar. Bahkan nih di Indonesia sendiri, pribumi yang asli dari Indonesia kan dulunya kan animisme nyembah patung, nyembah pohon, nyembah batu, kan gitu ya. Gitu. Tapi kan ketika kemudian hidayah datang, Wali Songo datang ke sini, bisa jadi penyebab Islamnya ribuan orang. Nih akhirnya nih anak-anak cucu-cucunya ke bawah-bawahnya, Masya Allah, Masya Allah. Gitu ya. Kita nggak pernah tahu. Jadi akhirnya beliau ketika ingat seperti itu, maaf Pak, katanya gitu. Nggak jadi, saya kayak undang Bapak. Oh gitu nak. Ya udah nggak apa-apa deh. Saya balik aja lagi ke sana. Dia pun kemudian balik lagi. Nggak ada nih, mau pulang. Dilihatnya ada anjing lagi nyari-nyari makanan tempat sampah, kurapan pula. Kalau ini udah pastilah, saya manusia. Walaqad karramna bani Adam. Kata Allah dalam Al-Quran, kami telah memuliakan bangsa manusia. Lagian Bapak kan cuman bilang makhluknya Allah, pokoknya siapa aja gitu loh. Siapapun yang kamu lebih baik daripada dia. Kalau sama anjing kurapan pula, saya lebih bagus lah daripada dia. Diambil tali, kemudian diikatnya anjing tersebut, nggak pakai sentuh ya. Dia pun kemudian seret-seret tali anjing itu, mau dibawa ke rumahnya. Dia mau bilang sama bapaknya, Pak, nggak ada orang, tapi binatang saya lebih baik daripada dia. Sampai ketika kemudian beliau ingat sama firman Allah SWT, ya laitani kuntu turaba. Ada hari di mana ketika binatang dihisab dengan hisaban sekali, manusia-manusia yang kafir kepada Allah, yang ditetapkan nerakanya, yang gak jelas nasibnya di hari akhirat, mereka akan berkata, ya Allah, andai waktu di dunia aku adalah binatang sehingga hari ini aku dapat menjadi debu seperti mereka. Dia mikir kayak begitu, ya Allah, kalau saya selamat masuk ke dalam surga, saya emang lebih baik daripada dia. Tapi kalau saya sampai gak selamat masuk ke dalam surga, saya di neraka, saya akan berharap andai hari ini saya adalah dia, maka bagaimana mungkin saya merasa saya lebih baik daripada binatang ini. Dia pun kemudian melepaskan ikatan binatang tersebut. Dia pulang. Dia bilang sama ayahnya, bah, gak ada. Ternyata semua yang ada di alam semesta ini, saya adalah makhluknya Allah yang paling hina. Semuanya lebih baik daripada saya. Semuanya lebih baik daripada saya. Katanya abahnya, al-an qad sirta rajulan. Sekarang nak, kamu menjadi laki-laki dewasa. Jangan-jangan kita belum ada yang dewasa. Karena selama ini kita masih melihat kita lebih baik dari si fulan, si faltan, si fulana, si faltan. Melihat orang yang pakaiannya terbuka, kita bilang, ih, neraka, kayaknya kangen sama dia itu. Ngelihat orang yang pakaiannya tertutup sampai lebar banget tertutupnya, kita bilang lebay. Ngelihat orang yang ahli maksiat, kita bilang ya ampun, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai saya kenal sama dia, jangan sampai sedekat sama dia, jangan sampai berurusan sama dia. Naudzubillah. Begitu ngelihat orang yang ahli taat, ngerjain taat gitu kemana-mana, kita bilang palingan juga ria. Lantas siapa yang
tidak kamu rendahkan? Lantas siapa yang tidak kamu hinakan? Teman-teman saya sekalian, ngelihat orang yang bodoh-bodoh gak ngerti ilmunya, itu dia orang yang tidak dikehendaki baik oleh Allah Ta'ala. Bukankah Allah bilang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah akan diberikannya pemahaman dalam ilmu? Dia gak dibikin sama Allah mau hadir majelis ilmu, berarti dia bukan orang dikehendaki baik sama Allah. Ngelihat orang yang berilmu, dia mah cuma bisa ngomongnya doang. Yang malingnya mah belum tentu, mendingan juga kayak saya, nggak ngerti, jadinya juga kalau ngelanggar emang karena nggak ngerti. Dia udah ngerti ilmunya tetap juga dilanggar, itu hisabnya lebih besar lagi. Lantas siapa yang bisa kamu muliakan, teman-teman sekalian? Ngelihat orang yang lebih tua, kamu bilang ya Allah itu daftar maksiatnya pasti udah panjang banget. Ngelihat anak kecil, belum punya banyak taat dia. Siapa yang kamu muliakan? Saudariku sekalian, saya muliakan. Jika setiap kali melihat setiap orang, kamu melihat dengan pandangan sebelah mata. Jika setiap kali kamu melihat, kamu melihatnya dengan pandangan mencari kekurangan-kekurangannya. Gak pernah ada ketemu ceritanya bisa memuliakan orang. Justru sebaliknya, kalau kamu mau lihat kekurangan, lihatlah dirimu. Lihatlah dirimu. Katanya seorang alim kepada muridnya, seorang syekh kepada muridnya, Syekh pernah ketemu setan gak? Kata muridnya, oh kamu pengen lihat setan nak? Iya saya tuh pengen tahu deh Syekh namanya setan kayak apa. Ngaca aja kamu. Teman-teman saya sekalian, itu jelek banget ya. Tapi kalau dipikir-pikir, bener. Kita nih, apaan yang diajakin setan kita ikutin? Bener gak? Ya Allah, begitu mudahnya diperdaya sama setan. Ketika setan bilang, ih kamu Masya Allah ya gitu, gak kayak si fulana, si fatana. Emang yang lain-lain tuh belum pada pergi ngaji, gini gitu segala macam. Kamu udah begini, kamu udah begitu. Ember. Ya Allah, teman-teman saya sekalian. Jadi emang bener banget, kalau kamu pengen lihat setan, ngaca. Tuh yang dibalik cermin, itu dia setan. Kita sering yang ngikutin jalan dia, ngelihat orang lain gak ada yang bagus, teman-teman sekalian. Kayak ada kita semuanya yang paling bagus. Ngelihat si ini kita rendahkan, lihat si itu kita hinakan, lihat si ini gak ada bagus-bagusnya, ngelihat si itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saatnya menangisi diri kita, saudara sekalian. Saatnya kita angkat tangan seraya mengatakan, ya Allah, hamba-Mu yang satu ini yang gak ngerti diuntung ini, ya Allah, berikan kepadanya jalan hidayah-Mu. Karuniakan kepada hatinya rasa hati yang benar, sehingga memahami makna dari segala kejadian dan faham bahwa dia bukan siapa-siapa.